Om Swastiastu. Anak-anak, kembali lagi dengan pembelajaran agama Hindu berbasis daring. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi masih di bab 2, yaitu bagian catur asrama. Bagian catur asrama untuk minggu lalu Ibu sudah jelaskan tentang Grihastha asrama. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagian dari catur asrama, yaitu Wanaprastha dan juga Biksuka. Nah, apa itu Wanaprastha dan apa itu Biksuka? Apa perbedaannya? Jadi hari ini kita akan membahas hal tersebut. Nah, kita mulai dari Wanaprastha terlebih dahulu ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan Wanaprastha? Wanaprastha itu adalah jenjang yang ketiga dari catur asrama. Wanaprastha berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata wana yang artinya hutan, dan kata prastha artinya berjalan atau berdoa paling depan dengan baik. Nah, melihat dari asal kata Wanaprastha tersebut, maka disimpulkan Wanaprastha adalah berada dalam hutan. Dalam hal ini artinya mengasingkan diri dalam artian menjauhi dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dan keterikatan duniawi. Nah, ingat ya anak-anak, poin penting dari Wanaprastha ini adalah kata wana yang artinya hutan. Jadi, kalau mendengar kata Wanaprastha, itu wana artinya hutan, artinya kita mengasingkan diri atau menjauhkan diri atau melepaskan diri dari ikatan duniawi. Berusaha untuk melepaskan itu semua. Nah, biasanya tahapan Wanaprastha itu ketika kita sudah selesai bekerja, artinya sudah pensiun ya. Itu yang artinya kita harus perlahan-lahan itu harus mengasingkan diri dari ikatan duniawi. Nah, kita lanjut. Kapan seseorang bisa mulai menempuh Wanaprastha? Ya, biasanya seseorang bisa untuk menempuh Wanaprastha itu tergantung dari usianya ya. Jadi biasanya orang yang telah pensiun, orang sekitar umur 60 tahun ke atas sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi, otomatis bisa untuk menempuh yang namanya Wanaprastha itu ya. Jadi sudah mulai, karena sudah umur sudah selesai untuk bekerja, mulailah untuk perlahan-lahan melepaskan ikatan duniawi. Dalam hal ini belum dia bisa untuk melepaskan ikatan duniawi, tapi bagaimana dalam tahapan Wanaprastha ini dia mulai untuk perlahan-lahan berusaha untuk yang namanya mengasingkan diri dari ikatan-ikatan keduniawian itu sendiri. Kemudian biasanya pada umur tersebut ya anak-anaknya sudah hidup mandiri, artinya anaknya sudah hidup mandiri, otomatis dia bisa untuk melakukan jenjang Wanaprastha ini. Jadi secara otomatis sudah terlepas dari tanggungan. Bagi pegawai negeri dia sudah pensiun di masa di umur segitu ya. Jadi cocok untuk menempuh yang namanya Wanaprastha karena sudah umur sudah tua, jadi harus bisa untuk mengekang diri ya. Nah, jadi manfaat menjalankan hidup Wanaprastha yaitu yang pertama untuk mencapai ketenangan rohani. Jadi pada masa Wanaprastha ini, arta dan kama bukan menjadi tujuan utamanya. Jadi kenapa bisa demikian? Karena arta dan kama itu sudah dicari pada saat kita ada di Grihastha asrama, yaitu hidup berumah tangga. Di sana sebanyak-banyaknya kita untuk mencari harta. Jadi di dalam Wanaprastha itu tidak, harta dan kama
bukan menjadi tujuan utamanya, melainkan tujuan utamanya itu adalah untuk mencari ketenangan rohani. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan sisa-sisa kehidupan di dunia ini untuk mengabdikan dan berbuat amal kebaikan kepada masyarakat umum. Itu ya. Yang ketiga yaitu melepaskan segala keterikatan terhadap duniawi. Dalam hal ini, seorang dalam jenjang wanaprastha berusaha membatasi dan mengendalikan diri dari unsur triguna, yaitu sifat rajas dan tamas itu yang dikendalikan ya, dan perbanyaklah sifat satuan dalam dirinya, itu guna mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, jadi apakah seorang yang ada pada jenjang wanaprastha di zaman sekarang ini harus mengasingkan diri ke hutan? Nah, tentu saja tidak ya. Zaman sekarang ini, seorang yang berada pada zaman wanaprastha tidak harus pergi ke hutan mengasingkan diri. Jadi cukup mengendalikan diri sendiri saja dengan selalu berbuat baik, mengurangi sifat rajas dan tamas dalam diri, dan berbuat amal pada nusa dan bangsa. Itu adalah hal yang utama bagi wanaprastha di zaman sekarang ini. Jadi kalau zaman dulu mungkin pada cerita Mahabharata ya, ketika perang Bharatayuddha selesai ya, Dewi Kunti kemudian Raja Drestarastra itu melakukan pengasingan diri ya ke hutan, karena beliau artinya sudah selesai, karena perang sudah selesai, beliau sudah tua, otomatis beliau mengasingkan diri ke hutan. Jadi itu pada zaman dalam cerita Mahabharata. Jadi kalau zaman sekarang tidak relevan seperti itu ya. Jadi relevannya itu adalah kita dalam jenjang wanaprastha tersebut itu mengendalikan diri ya. Itu yang poin terpentingnya. Next. Nah, sekarang itu yang termasuk wanaprastha ya. Sekarang Ibu lanjutkan materi tentang biksuke atau sannyasin ya. Apa itu biksuke? Nah, jadi pengertian biksuke itu juga sering disebut dengan sannyasin. Kata biksuke berasal dari kata biksu, itu sebutan untuk pendeta Buddha. Biksu artinya meminta-minta. Jadi biksuke adalah tingkatan kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian dan hanya mengabdikan diri kepada yang widi dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan. Nah, inilah contoh gambar biksuka ya di zaman Weda. Jadi mengapa biksuke diartikan sebagai peminta-minta? Ya, peminta-minta yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak boleh mempunyai apa-apa dalam pengabdiannya pada yang widi. Dan untuk makannya pun ditanggung oleh murid-murid pengikutnya ataupun umatnya sendiri. Nah, dalam hal ini artinya seorang biksuke itu adalah bisa dikatakan sebagai orang suci, atau bisa dikatakan di zaman sekarang ini yang bisa kita lihat adalah hidup danda dan Sri Empu dan lain sebagainya ya. Karena beliau tidak bekerja lagi, dan beliau itu biasanya umat beliau yang mengaturkan, misalnya untuk kehidupan sehari-hari beliau, umatnya yang mengaturkan, atau masyarakat yang mengaturkan ke griya dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu yang termasuk kepada mengapa biksuke itu dikatakan sebagai peminta-minta. Nah, peminta-minta di sini bukan artiannya yang pada umumnya kita lihat ya, minta-minta, enggak. Dalam maksud dalam hal ini adalah tidak boleh kita bekerja dan lain sebagainya. Kita ditanggung oleh anak-anak kita ataupun dari umat itu ya. Nah, ciri-ciri seorang biksuke yaitu tingkah lakunya selalu arif dan bijaksana.
sikap dan perilakunya selalu mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Yang ketiga, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan duniawi. Dan yang keempat, mampu menundukkan segala macam musuh di dalam dirinya seperti mala, sadripu, sadatatai, dan dasamala. Jadi dalam hal ini beliau sudah bisa untuk mengendalikan musuh-musuh yang ada dalam dirinya. Itu ciri-ciri seorang biksuke ya, punya sikap yang arif dan bijaksana. Kemudian beliau sudah bisa yang namanya mengendalikan musuh-musuh yang ada dalam diri beliau. Salah satunya adalah sadripu. Yang kita ketahui, sadripu itu adalah 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Kama yang artinya hawa nafsu, loba yang artinya rakus atau tamak, kroda artinya kemarahan, moha artinya kebingungan, mada artinya kemabukan, dan matsarya artinya iri hati. Jadi seorang biksuke itu bisa mengendalikan keenam musuh yang ada dalam dirinya itu. Kemudian selain sadripu, beliau juga sudah bisa mengendalikan sabtu timira, yaitu 7 hal yang menyebabkan pikiran menjadi gelap. 1. Surupa artinya mabuk akan kecantikan atau kebagusan. Dana artinya mabuk akan kekayaan. Guna artinya mabuk akan kepandaian. Kulina artinya mabuk akan keturunannya. Yang kelima, Yohana artinya mabuk pada masa remaja atau muda. Sura artinya mabuk akan minuman keras, dan kasuruan artinya mabuk dengan keberanian. Jadi itu ya, beliau sudah bisa juga mengendalikan 7 macam pikiran yang gelap atau bisa disebut dengan sabtu timira. Nah, beliau juga sudah bisa mengendalikan sadatatai, yaitu 6 macam pembunuhan yang sangat kejam. Jadi beliau sudah bisa untuk mengendalikan ini, yaitu 1. Agnida artinya membakar milik orang lain. Beliau sudah bisa mengendalikan semuanya itu. Otomatis beliau tidak akan untuk melakukan hal-hal yang ibu sebutkan ini ya. Wisada artinya meracuni, Atarwa artinya melakukan ilmu hitam, Sastragana artinya mengamuk, Dratikrama artinya memperkosa, dan Raja Pisuna artinya memfitnah. Jadi beliau ini sudah bisa untuk mengendalikan hal-hal negatif ini dalam dirinya. Nah, selain sabtu timira dan lain sebagainya, beliau juga sudah bisa mengendalikan yang namanya trimala. Trimala itu adalah 3 macam perbuatan yang kotor. Yang pertama adalah kasmala, artinya perbuatan yang hina dan kotor. Mada artinya perkataan pembicaraan yang dusta dan kotor. Yang ketiga, moha artinya pikiran atau perasaan yang curang dan angkuh. Jadi beliau sudah bisa juga mengendalikan hal ini ya. Nah, untuk materi Wanaprastha dan Biksuke sudah selesai sampai di sana ya anak-anak. Jadi kesimpulannya itu, ibu simpulkan catur asrama itulah, catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan yang harus kita lalui. Yang pertama Brahmacari, yang kedua Grahastha, yang ketiga Wanaprastha, dan yang keempat Biksuke. Brahmacari, kita menuntut ilmu di masa muda, kita mengisi diri. Kemudian setelah kita mengisi diri, kita akan mendapatkan suatu pekerjaan. Setelah kita mendapatkan pekerjaan, kita lanjut ke jenjang kedua, yaitu Grahastha asrama, yaitu masa hidup berumah tangga. Di sana masa hidup berumah tangga itu adalah yang terpentingnya itu adalah untuk mencari harta dan juga kama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu masa Wanaprastha, yaitu sekitar umur 60 tahun ke atas, ketika kita sudah pensiun, sudah selesai untuk bekerja. Wanaprastha itu kalau zaman dulu, wana itu artinya hutan, yaitu artinya mengasingkan diri. Jadi kalau zaman sekarang artinya
mengasingkan diri atau mengendalikan diri dari ikatan keduniawian. Itu setelah berarti kita dalam Wanaprastha ini berusaha untuk mengendalikan. Jadi usaha-usaha yang dilakukan untuk mengendalikan diri sehingga bisa untuk semakin tidak terikat dengan ikatan duniawi. Nah, kalau sudah di tahap biksuke setelah Wanaprastha berhasil, jadi dilanjutkan dengan tahap biksuke, yaitu di dalam tahap biksuke ini artinya seseorang itu sudah berhasil untuk tidak terikat dengan ikatan duniawi. Jadi kalau biksuke ingat ya, sudah berhasil untuk mengendalikan diri, yaitu dari Saptatimira, mengendalikan diri dari Trimala, Sadripu, dan lain sebagainya. Itu ya. Setelah biksuke, maka lambat laun seseorang itu akan kembali kepada ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu mungkin akan mengalami suatu kematian, kemudian akan kembali lagi dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, jadi kesimpulannya dari bab 2 itu seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang pemberian materi, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Pelajar Om Santi 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 Om.